Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya memperdengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjelang akhir tahun liturgi, gereja mengarahkan perhatian setiap orang beriman kepada akhir zaman. Mungkin ada orang yang bertanya, apa pentingnya akhir zaman itu? Memang, bagi orang yang hanya mementingkan hidup sekarang atau saat ini, akhir zaman merupakan sesuatu yang tidak nyata, tidak penting. Pembicaraan tentang akhir zaman merupakan sesuatu yang tidak relevan dan tidak berguna, maka tidak perlu dibicarakan dan tidak perlu juga dicemaskan, apalagi ditakuti. Tetapi, benarkah demikian? Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini justru mengingatkan kita sebagai orang beriman untuk mengarahkan perhatian secara amat serius tentang akhir zaman. Dengan cara yang amat gamblang, Yesus membeberkan peristiwa akhir zaman kepada para murid-Nya demikian. Pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap
dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Saudaraku yang terkasih, ada 2 poin penting yang harus disadari oleh setiap orang beriman dari penegasan Yesus tersebut. Pertama, Yesus menandaskan secara amat jelas bahwa akhir zaman pasti akan terjadi. Akhir zaman digambarkan sebagai situasi kegelapan yang amat mencekam dengan berbagai peristiwa pencobaan, kekacauan, dan huru-hara di langit. Tidak akan ada orang yang terluput dari situasi itu. Kedua, bersamaan dengan itu Yesus juga menandaskan hal lain yang amat penting yang merupakan cahaya penghiburan bagi setiap orang, yaitu bahwa dalam situasi kegelapan yang amat mencekam seperti itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Saudaraku yang terkasih, melalui kedua poin penting tersebut sebagai orang beriman, kepada kita disadarkan bahwa akhir zaman merupakan saat penentuan akhir. Mengapa demikian? Karena pada saat itulah terjadi pemenuhan janji Allah mengenai kemenangan akhir bagi orang-orang pilihan yang dihimpun oleh para malaikat atas kesukaran atau kegelapan apapun yang meliputi diri dan dunia mereka. Bacaan pertama dari kitab Daniel menegaskan bahwa semua orang akan diseleksi. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Barang siapa yang namanya tertulis dalam kitab akan terluput. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang lebih menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap indah selamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, maka berhadapan dengan akhir zaman yang merupakan pemenuhan janji Allah mengenai kemenangan akhir, setiap orang beriman dituntut untuk senantiasa mawas diri dalam 2 hal penting ini. Pertama, kepastian akan datang dan berlangsungnya akhir zaman. Pada kepastian ini Yesus menuntut kita untuk menarik pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kedua, berhadapan dengan akhir zaman itu, setiap orang beriman dituntut untuk menyadari bahwa langit dan bumi akan berlalu. Tetapi sabda ilahi, yaitu Yesus itu sendiri, akan tetap lestari. Lestarinya sabda ilahi, yaitu Yesus Kristus Putra Manusia itu, menandaskan secara tegas dan jelas tumpuan kepastian pengharapan iman Kristen. Pada kepastian pengharapan itu, sikap
dan pilihan setiap orang beriman dihadapkan pada mutu pribadi Kristus sebagai Imam Agung. Mutu pribadi Kristus ditegaskan dalam kesetiaannya yang total kepada perjanjian dengan Allah. Kesetiaan inilah yang harus diwarisi oleh setiap orang beriman sebagai orang-orang pilihan. Kalau setiap orang beriman memiliki sikap dan pilihan seperti Yesus, maka ia akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ia akan mampu menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang, tetap indah selamanya. Saudara-saudariku, mari membangun iman kita, senantiasa siap siaga dalam sikap mawas diri, penuh pengharapan dalam Yesus Kristus yang menyambut akhir zaman sebagai pemenuhan janji Allah mengenai kemenangan akhir bagi orang-orang pilihannya. Tuhan memberkati. Tuhan Bapa kami di surga, buatlah kami selalu siap sedia dalam menantikan akhir zaman ini. Kuatkan iman kami dalam menghadapi akhir zaman ini, agar kami semakin disadarkan bahwa akhir zaman merupakan saat penentuan akhir, saat pemenuhan janji Allah yang akan terwujud dalam hidup kami sebagai orang beriman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.